Ahlan wa sahlan Ramadan. Selamat datang musim bujuk rayu, belanja untuk berlebaran Idul Fitri. Hati-hati, kendalikan nafsu dari diskon dan bujukan model baru. Jangan mudah tergiur, rayuan itu ilusi, sebatas dan seperlunya saja. Jangan sampai hidupmu layu setelah lebaran, THR habis di muka. Ada istilah dalam ekonomi untuk mengendalikan nafsu. Kita sebut saja willingness to pay dan ability to pay. Satu di antara bujuk rayu dari produsen, bentuknya berupa diskon. Seolah harga diturunkan demi menggoda pertimbangan kita bahwa harga barang tersebut telah sesuai, bahkan murah. Dari sini muncul yang namanya willingness to pay. Sebuah keinginan beli barang tersebut sambil melihat kantong tentunya. Rupanya kantong pun mendukung. Kemudian muncul ada yang namanya ability to pay. Punya kemampuan membeli, maka bertemulah bujuk rayu penjual dengan kemampuan konsumen berbelanja. Deal. Tapi hati-hati, keinginan bisa menjadi liar. Begitulah sebuah transaksi bisa terjadi. Ada rayuan dari luar, baik berupa diskon, model baru, dan lain sebagainya untuk menggugah logika konsumen bahwa harga yang ditawarkan sesuai dengan barangnya. Bahkan mungkin murah. Kira-kira begitulah willingness to pay. Batas maksimum harga yang ada di benak konsumen sehingga muncul keinginan berbelanja. Tentu harga bukan satu-satunya yang mampu mempengaruhi willingness to pay. Bisa ada bumbu lainnya. Soal keaslian barang, gimmick, ini barang ini asli, kemudian merek, atau bisa juga kemasan. Selain itu, keterpaksaan juga bisa menimbulkan willingness to pay. Kehendak, misalnya pada lebaran nanti ada kesepakatan keluarga menggunakan seragam pakaian berwarna biru. Alhasil, karena ketersediaan pakaian berwarna biru hanya terbatas, maka konsumen berkantong tebal, apalagi ditambah adanya potensi THR, maka harga yang di atas wajar pun bisa dikonsumsi. Setelah melongo kantong, ternyata sanggup. Willingness to pay bertemu dengan ability, maka terjadilah transaksi belanja. Hati-hati, keinginan yang awalnya dianggap rasional itu bisa menjadi liar, irasional. Karena ada harapan atau ekspektasi bakal dapat THR misalnya. Dari yang diperlukan 1 bisa menjadi 2 atau 3. Alasannya harganya murah. Lagian ada diskon beli 2 dapat 3. Atau ada bisikan sekali-kali tak apalah. Lagian kan ada THR, habisin aja. Gaji kan tetap utuh. Pemikiran seperti ini yang membuat kita tidak adil. Sebab sudah jadi kodratnya. Dalam ekonomi, pendapatan itu punya 2 pos, punya 2 fungsi. Konsumsi dan investasi, ya, tabungan atau simpanan. Jangan sungkan mencatat keperluan belanja, termasuk untuk lebaran. Simpan di dompet. Ketika hasrat mulai membuncah, buka catatan sebagai pengingat. Jangan sampai jatah simpanan atau investasi ikut terpakai. Urusannya bisa repot belakangan nanti. Selain catatan singkat, khusus untuk pengeluaran lebaran itu, buat perencanaan keuangan. Uang saya kecil, jadi gak perlu buat perencanaan. Ini cara berpikir yang keliru. Karena sumber dana terbatas. Sumber yang terbatas itu, perencanaan justru menjadi penyelamat yang jitu. Perencanaan bukan sekadar soal belanja, simpanan, atau investasi. Ini juga soal perilaku. Ini soal apa yang bisa dilakukan oleh dana yang terbatas untuk kepercayaan diri, keamanan, dan kualitas kehidupan kita. Ini kebiasaan yang baik demi hidup yang lebih berkualitas. Jangan sampai setelah lebaran Idul Fitri, hidup terasa lebih sesak. Dunia terasa sempit, ngedumel, tiada henti. Eling lan waspada.